Amin. Silakan duduk. Ya, saya sapa kita. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mau mengajak kita kembali mengingat kepada 3 hari yang lalu. Di 3 hari yang lalu kita sudah memperingati yaitu Hari Jumat Agung, yaitu di mana kita sebagai umat percaya memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tujuan kematian itu adalah karena Ia mengasihi kita, Ia menebus dosa kita sebagai umat yang berdosa. Bahkan hari ini menjadi hari yang bersukacita bagi kita. Kita memperingati hari ini sebagai hari Paskah. Hari ini hendaklah menjadi hari yang bersukacita bagi setiap kita. Kita mensyukuri untuk setiap rahmat dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mungkin tidak asing bagi kita. Firman Tuhan yang sering kali kita renungkan. Firman Tuhan yang sudah sering berulang-ulang kali untuk kita baca. Tapi saya rindu firman Tuhan ini boleh tersampaikan kepada kita. Kita membuka kitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, sebelum itu saya akan membacakan judul atau perikop di atas, yaitu keyakinan iman. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang jika Allah di kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang mengirimkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan mengubah orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun untuk makhluk lain, tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih untuk kerjasamanya. Satu firman Tuhan yang menekankan tentang bagaimana beriman. Pada bagian ini kita akan memfokuskan di pemberitaan firman Tuhan, yaitu pada ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara, setiap kita mungkin memiliki benda kesayangan. Benda kesayangan yang kita jaga dengan baik. Kita berusaha untuk terus menjaga benda kesayangan tersebut. Bagaimana kita mengupayakan untuk benda ini tidak rusak, sehingga kemudian kita bisa menggunakannya 1 tahun sekali. Karena saking kita menyayangkan benda tersebut, mungkin kita menggunakannya dalam momen-momen istimewa saja, supaya barang itu tidak rusak dan tetap terjaga dengan baik. Di rumah, mama saya adalah seorang yang suka menyimpan barang-barang yang baru. Ya, walaupun dengan harganya yang murah, tapi mama saya sangat menyayangi barang-barang tersebut. Bahkan seringkali itu barang cuma digunakan dalam 1 tahun sekali, katanya supaya cepat rusak.
Sehingga ketika kita menggunakannya kita harus berhati-hati. Atau setiap kita pasti memiliki orang-orang yang sangat kita sayangi. Mungkin orang-orang yang kita sayangi itu orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, pasangan, sahabat, dan bahkan yang lain-lain. Pasti kita mengupayakan yang terbaik untuk mereka. Atau bahkan mungkin kita rela berkorban demi mereka. Kita lebih mempertimbangkan perasaan dan kenyamanan mereka ketika kita hendak melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu, kita memikirkan apakah ini membuat dia merasa nyaman, ataukah ini membuat dia merasa tidak nyaman. Kita mengupayakan yang terbaik untuk mereka. Itulah mungkin untuk orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Itu upaya yang kita lakukan. Bagaimana seperti sudah contoh-contoh yang saya berikan, mungkin barang kesayangan atau bahkan orang-orang yang kita sayangi, kita mengupayakan yang terbaik untuk mereka. Kita mengupayakan sesuatu hal supaya mereka tidak tersakiti atau bahkan supaya mereka merasa bahagia. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana sikap atau respon Allah terhadap sesuatu yang sangat Ia sayangi. Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Allah sendiri. Dia sangat menyayangi anaknya yang tunggal, namun Ia tidak menyayangkannya. Bagaimana Dia merelakan sang anak untuk meninggalkan tahta kemuliaannya, lalu menjadi manusia yang lemah dan terbatas, menderita bahkan mengalami kematian di kayu salib. Untuk pada dulu-dulu, kematian di kayu salib itu bukan kematian yang mulia. Mereka mengartikan bahwa kematian di kayu salib itu sebagai hukuman karena pelanggaran yang sangat fatal. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus ini sudah melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan. Namun kita orang percaya meyakini dan kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib memiliki sebuah tujuan, yaitu menebus dosa kita. Seperti yang sudah saya katakan bahwa hal ini dilakukan bukan tanpa adanya sebuah tujuan, melainkan hal ini dilakukan karena adanya sebuah tujuan yang mulia. Sebuah tujuan yang mulia yang disediakan bagi setiap kita, yaitu demi menebus dosa kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita bukan siapa-siapa, tapi karena kasih sehingga Ia mati di kayu salib untuk kita, untuk saya dan untuk saudara. Tema kita pada firman Tuhan ini yaitu adalah tidak menyayangkan. Tidak menyayangkan, kita melihat bagaimana Allah tidak menyayangkan. Bukannya tidak mengasihi, tetapi dengan tujuan bukti dari kasihnya itu Ia merelakan anaknya yang tunggal untuk kita. Yang terbaik telah Ia berikan untuk kita. Yang telah Ia berikan kepada kita adalah sebuah hal yang istimewa melebihi apapun. Tidak ada yang istimewa kecuali kematian Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kebenaran tentang keyakinan iman itu bahwa kita adalah umat pemenang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dampak dari tema yang sudah saya berikan tadi yaitu tidak menyayangkan. Bagaimana sekarang kita adalah sebagai umat pemenang karena Allah menyertai kita. Itu bagian pertama. Kita adalah sebagai umat pemenang karena Allah menyertai kita. Bagaimana Allah selalu ada di pihak kita. Kita akan selalu merasa aman karena kita sadar bahwa ada Allah di pihak kita. Percaya tidak ada yang dapat melawan kita. Firman Tuhan ini di sini menekankan tentang keyakinan ini. Kita diingatkan oleh kitab ini, penulis kitab ini adalah Paulus mengatakan bahwa dia menekankan kembali tentang keyakinan itu. Di ayat yang di Roma pasal yang kelima,
pasal sebelumnya di ayat yang kelima itu di situ dengan perikop hasil pembenaran. Bagaimana di situ mengatakan mengenai ketekunan, mengenai hal-hal yang kita lakukan ketika kita tahan uji, itu akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan kita, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan jelas, di ayat yang kelima itu jelas mengatakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Ia mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Percaya tidak ada yang dapat melawan kita. Bukan berarti tidak ada sebuah perlawanan dari mungkin dari pihak-pihak lain. Tapi percayalah, dalam setiap perlawanan itu kita akan selalu dimenangkan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, kita dapat diserang, tapi kita tidak dapat dikalahkan. Amin. Kita dapat diserang, bagaimanapun bentuk penyerangan itu, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tapi percaya kita akan selalu dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan selalu mengaruniakan bagi kita. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita, menolong kita, memberkati kita. Sebagai bukti bahwa Allah ada di pihak kita dan ada untuk kita melihat di situ ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakannya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jelas di sini mengatakan Ia memberikan anaknya, dan Ia memberikan anaknya demi kepentingan kita. Seperti tema kita tidak menyayangkan. Hal ini menjadi sebuah pengorbanan yang tidak terkatakan. Tidak ada manusia yang berdosa yang bisa melakukan seperti yang jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah memberikan yang paling berharga bagi kita, diserahkan untuk keselamatan kita. Maka percayalah, segala sesuatu yang lain juga akan dikaruniakan kepada kita, yaitu bersama-sama dengan Dia. Di sini ada bagian yang mengatakan segala sesuatu. Di sini yang dimaksud dengan segala sesuatu itu bukan yang bersifat keinginan kita, bukan yang bersifat bayangan-bayangan kita, tetapi melainkan segala sesuatu yang diperlukan dalam keselamatan kita. Dia mengaruniakan segala sesuatu itu untuk keselamatan kita, bukan melalui apa yang kita pikirkan, bukan tentang apa yang kita bayangkan, bukan tentang apa yang ada di depan kita, tetapi semua itu untuk keselamatan. Ia memberikan sebuah jaminan keselamatan bagi setiap kita, sehingga kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa yang disebut kebutuhan adalah segala sesuatu yang bermanfaat, yaitu bagi keselamatan kita. Keselamatan menjadi ukuran kebutuhan dalam hidup kita. Kemudian dengan cara yang sama kita dapat mengatakan, iya, segala sesuatu yang Allah berikan kepada saya itu memberikan manfaat kepada keselamatan saya. Kita harus melihat, kita harus percaya, meyakini, mengimani bahwa segala sesuatu yang Tuhan Allah berikan kepada kita itu bermanfaat bagi kita. Bahkan setiap hal mungkin di depan kita ada tantangan, bahkan mungkin di depan kita ada suatu hal yang mungkin membuat kita merasa tidak mampu. Kita percaya, kita lewati, kita andalkan Tuhan. Yang kedua itu adalah kita adalah umat pemenang karena rahmat. Bagaimana Tuhan menyediakan sebuah jaminan keselamatan yang sudah kita terima. Itu adalah sebuah kepastian yang dirahmatkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, sebuah kepastian adalah suatu hal yang sangat mahal. Di dalam dunia ini banyak orang yang tidak bisa memberikan kepastian kepada kita.
kita menerima janji-janji, kita menerima perkataan yang diucapkan, tetapi itu semua bukan jaminan, itu bukan sebuah kepastian yang sesungguhnya kita terima, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Kepastian yang tidak dapat kita terima dimanapun itu, kepastian yang tidak kita terima dari siapapun. Dunia tidak dapat memberikan kita sebuah kepastian, namun kepastian di dalam Dia sudah menjadi sebuah jaminan yang nyata. Tidak ada kata moga-moga, tidak ada kata jika Allah berkenan, karena itu adalah kepastian atau suatu hal yang pasti. Tidak ada yang dapat menggagalkan. Bahkan rencana manusia, bahkan rencana siapapun itu tidak dapat menggagalkan. Dan dari semua hal itu, yaitu karena adanya sebuah anugerah yang telah Dia berikan kepada kita. Untuk segala sesuatu itu adalah sebuah anugerah. Kita tidak perlu melakukan mungkin apa yang manusia lihat. Kita tidak perlu melakukan sesuatu hal untuk dilihat manusia, untuk dinilai oleh manusia. Oh, kamu hebat. Tidak. Semuanya itu kita tunjukkan kepada Allah. Semuanya adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita meragukan kasih-Nya. Perlu kita melihat dan kita pahami bahwa sesungguhnya anak-Nya lebih berharga daripada kita. Hal ini saya katakan, sesungguhnya anak-anaknya ini istilahnya bisa seperti kita dalam kehidupan kita. Orang tua mungkin anakku lebih penting daripada anak orang lain. Sebenarnya pandangannya seperti itu. Namun karena kasih-Nya, Dia merelakan memberikan anaknya bagi kita untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Sesungguhnya hendaklah kita menyadari bagaimana sebenarnya Dia akan mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Sesuatu yang berharga saja sudah Dia berikan kepada kita. Sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan percayalah, untuk segala sesuatunya itu, maka akan selalu disediakan bagi kita. Sehingga dalam keadaan dan situasi apapun kita akan selalu ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir akan apapun yang kita alami, karena Allah selalu ada di pihak kita. Apa yang membuat kita merasa khawatir, apa yang membuat kita meragukan Tuhan, apa yang membuat kita khawatir dalam kita melangkah, dalam kita melakukan segala sesuatu hal itu, apa yang membuat kita khawatir? Sesungguhnya kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan ada di pihak kita. Tidak akan ada suatu hal apapun itu yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Seperti yang dituliskan di ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Di ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas di sini mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah itu. Kita adalah kepunyaan Allah. Yang terbaik telah Ia berikan bagi setiap kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih. Bersama Kristus segala berkat lainnya telah, sedang, dan masih kita terima. Kita mempercayai itu, kita akan selalu menerima berkat-berkat dari Tuhan. Jadi hendaklah kita tidak menyia-nyiakan atau bahkan menganggap remeh pemberian yang berharga ini.
melainkan dengan penuh syukur kita menjalani hidup yang mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak kesayangan Allah, bahwa kita adalah anak-anak kepunyaan Allah. Sehingga kita menunjukkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pelayanan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sediakan kepada kita. Sehingga bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kita temui. Yang perlu kita ketahui bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya demi menyelamatkan kita. Kasihnya yang besar menjadikan kita mulia dan berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini kembali mengajak kita mempertanyakan dalam diri kita. Kita kembali mengingat akan kebaikan apa yang sudah kita terima, yang sudah Dia lakukan dan berikan untuk kita. Apakah hal tersebut membuat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan atau malah sebaliknya? Apakah ketika kita menerima hal apapun itu dari Allah, itu membuat kita semakin menjauhkan diri daripadanya, atau kita semakin mendekatkan diri, haus akan firman, kita semakin mencari Dia, bahkan dalam keadaan suka, dalam keadaan duka pun kita tetap mengingat Tuhan, kita tetap mencari Dia. Biarlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini bersungguh-sungguh nyata dan hidup dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, mungkin ada tambahan dari Ibu atau Mas Daniel. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh luar biasa, mengingatkan kembali dalam setiap kehidupan kita bahwa dari pihak Allah sendiri, dari pihak Bapa sendiri, tadi dikatakan bahwa dalam Roma pasal yang 8 ayat yang ke-32, Dia sebagai Bapa tidak menyayangkan anaknya untuk diserahkan bagi kita semua. Bahkan di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, 7, 8 itu berbicara tentang mengenai di pihak anaknya, di pihak Yesusnya sendiri. Di Roma tadi di pihak Bapa, Dia tidak menyayangkan anaknya. Bahkan di Filipi, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini merupakan suatu bagian sudut pandang yang Rasul Paulus berikan kepada umat-umat Tuhan yang di jemaat Filipi pada saat itu. Dia menggambarkan, menceritakan posisi di mana Tuhan ini sebagai anak. Ia melainkan telah mengosongkan dirinya, bahkan dari pihak Bapa dan bahkan dari pihak anak pun bersepakat satu hati untuk apa? Untuk rela mengosongkan diri, untuk turun ke dunia. Supaya apa? Supaya kita semua yang dahulunya sudah berdosa, yang dahulunya kita tidak layak, kita dilayakkan oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Hari ini kita mau memperingati kebangkitan Tuhan. Bahkan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati untuk kita, untuk menebus kita. Dan kalau ketika Tuhan saat itu cuma mati, tidak bangkit, sia-sia iman kepercayaan kita ini. Ya. Kita bersyukur oleh karena kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Tuhan, kita yang harusnya menanggung sendiri setiap dosa-dosa kita yang harusnya itu dihukum, tapi kembali lagi kita berkat oleh kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Oleh karena apa? Tuhan mati, lalu Tuhan bangkit. Ya. Kalau Tuhan cuma mati, Tuhan gak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Gak saya panjangkan, firman Tuhan sudah jelas sebagai kita umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita bersyukur atas setiap anugerah Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau kita boleh melihat pada saat murid-murid Yesus
mereka merasa terpukul, mereka merasa sedih pada saat ketika Tuhan Yesus mati. Ya, selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka sangat mencintai Tuhan, mereka melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Dan di saat itu mereka merasa kehilangan sosok panutan. Oleh karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka merasa sedih. Bahkan mereka ketika Tuhan Yesus mati, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka kembali lagi kepada pekerjaan-pekerjaan mereka. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, Alkitab dikatakan bahwa mereka kembali lagi. Sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, ada murid-murid yang kembali lagi melakukan pekerjaan, yang terus kembali menjala ikan, sehingga dia langsung ditemui dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Ada waktu yang harus mereka lalui untuk menguji iman kepercayaan mereka, bahwa sebelum Yesus mati, dia sudah mengatakan anak manusia harus diserahkan dan pada hari ketiga dia harus bangkit. Mungkin di saat-saat ini masih ada keraguan, masih ada hal-hal yang mengganjal setiap kehidupan kita. Yakinlah dan percayalah bahwa Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan sudah tahu dalam kehidupan hamba-Mu, yang boleh hamba-Mu sampaikan, yang boleh hamba-Mu bagikan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Engkau sudah rela mati. Oleh hari ini kami memperingati kebangkitan Engkau Tuhan. Oleh karena kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Tuhan, kami yang dahulunya tidak layak, kami yang dahulunya harus menerima hukuman karena upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kami boleh dimenangkan, kami boleh dibebaskan dari setiap hukuman itu. Hanya pujian syukur, hanya pujian dan penyembahan kami yang boleh kami haturkan kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai kehidupannya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bahkan di masa mudanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus terus pimpin, Roh Kudus terus urapi, Tuhan terus sikapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupannya. Bahkan kami menjadi pendengar, ajari kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja Bapa. Tanamkan, materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami dan ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kita. Dan pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita memberikan korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mendoakan untuk persembahan yang akan dibawakan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan kita yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih pada kesempatan ini kami akan memberikan korban syukur sebagai persembahan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan yang datang ke rumah Tuhan, sehingga boleh diolah dengan baik untuk
Tuhan. Ada semua. Kita akan berdoa syafaat kembali. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kehadiran Tuhan. Kita terus berdoa untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Biar Tuhan kirim jiwa-jiwa. Kalau secara manusia mungkin kita di sini sebagai minoritas, tetapi saya tidak percaya suatu saat nanti Tuhan pasti akan kirim jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang mendirikan gedung gereja, Tuhan yang menyediakan rumah-rumah Tuhan. Tugas kita berdoa, tugas kita mendoakan mereka. Kita bersaksi, menceritakan Tuhan. Terus selanjutnya biar kuasa Tuhan, biar Roh Kudus yang terus ada dalam setiap kehidupan mereka. Bangsa negara kita juga doakan seluruh kegiatan. Nanti kita juga doakan dengan kasih Kristus. Nanti Ibu pimpin kita di dalam doa syafaat. Saya doa. Mari kita semua kembali berdiri. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di setiap kehidupan kami. Pada ibadah ini Tuhan, kami merasa tidak mampu. Kami membawa beban-beban kami, membawa pergumulan kami, membawa doa kami di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang minggu ini setiap kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami, Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, pelayanan tempat ini Tuhan memberkati. Kami percaya kalau waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena bagi nama Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih Bapa di surga, pembangunan yang masih berhenti Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap yang belum terselesaikan. Kami percaya Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati setiap kami yang ada Tuhan pada pagi yang kita ini. Berkat yang daripada surga biarlah sama turun atas setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Para pemimpin kami, Tuhan memberkati. Biar mereka boleh bertanggung jawab, bekerja. Tuhan terlebih takut akan Engkau, boleh tetap tinggal dalam setiap kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di sana kami berdoa dan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu Bapak Gembala yang tidak bersama-sama kami, Tuhan pelayanan di Tuhan Arko Yuwono, Tuhan memberkati. Kami percaya Roh Allah bekerja di tempat ini. Maka Tuhan bekerja di Arko Yuwono Tuhan. Kiranya Allah bekerja bercampur tangan setiap Tuhan Yesus perkataan Tuhan firman-Mu menjadi berkat bahkan memberi kehidupan setiap yang mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera menyertai kami saat ini sampai selamanya. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami dan kami alaskan doa saudara kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akhir ibadah ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Awal pertengahan hingga akhirnya Roh Kudus sudah memimpin. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang boleh mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan hari ini. Memberkati, terus tambah-tambahkan hikmat marifat pengetahuan yang daripada Tuhan. Bahkan setiap pribadi lepas pribadi
kami yang ada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan setiap apa yang kami kerjakan, setiap aktivitas minggu ke depan, kami mau terus serahkan dalam tangan Tuhan. Kami meminta pimpinan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kami. Bahkan setiap doa-doa yang kami haturkan ke dalam tangan Tuhan, kami yakin percaya Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah kabulkan. Karena itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Diberkati setiap kehidupan kita, setiap usaha, setiap pekerjaan yang kau kerjakan, pendidikanmu, apa yang kau lakukan, bahkan orang tua, setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan senantiasa menyertai kita, kekuatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Maranatha, menyebut kita. Hanya di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan